Pemirsa, selamat datang di Banwa Football. Kami dengan Paulo Sitanggang, pemain sepak bola asal Medan, yang bermain di Barito udah berapa tahun lo? 4 tahun. 4 tahun. Dan kontrak masih ada 1 tahun Satu lagi ya? tahun lagi tahun depan. Oke, saya ingin tahu tentang AFF dan AFC U19 tahun 2013. Kamu juara kan dua-duanya? Ya, AFF juara. Kalau yang AFC itu kualifikasi kan. Cuman Iya. yang bikin kayak heboh itu kan karena kita kayak dramatis gitu kan menangnya sama Korea. Seluruh Indonesia Ya, nonton kan? dan lagi apa ya? Maksudnya kita juga ya cukup menghibur gitu kan mainnya. Ya gitulah. Ya. Nah, lawan paling berat siapa? Kalau buat aku ya Korea itu sama yang final sama Vietnam itu. Waktu Korea kalau nggak salah waktu itu skornya 3-2 ya. 3-2. Dan waktu itu kayaknya hujan. Hujan itu makanya. Nah, kekuatan mereka tuh apa? Kenapa mereka bisa menjadi yang paling susah? Kalau ya Korea kan punya semuanya kan, kita dengar Korea aja kan kayak udah Ya betul. kayak udah takut duluan gitu Ya. kan. Soalnya mereka kan punya pemain seperti pemain-pemain dunia seperti Ya, Son, ya. banyak-banyak pemain di Bundesliga kan. Ya kita juga maksudnya sebelum pertandingan ya nggak usah bohong lah, namanya ngelawan Korea nggak mungkin walaupun kita pede tapi kan tetap agak gimana gitu lah. Tapi ya kebetulan juga kita main bagus, semuanya jalan lancar, dan ya karena hujan juga mungkin mereka nggak bisa main. Ya, kita mungkin jago pas hujan ya. Tapi kan enggak itu sesuatu yang menakjubkan juga. Itu ya di Indonesia juga semua ingat pertandingan itu. Ya, semua orang. Apalagi Evan Dimas yang cetak 3 gol kalau nggak salah. Ya dia namanya naik langsung dari situ kan. Nah, awal dari masuk tim Indra Safri gimana awalnya? Awalnya sama gabung Coach Indra waktu usia 17 itu. Jadi awalnya yang ngajak ke seleksi ke timnas Coach Nur. Karena kan yang Nur dulu Sailan. ya Coach Nur Dari Sailan, Milan Junior Milan Camp. Junior sama kamu kemarin. Ya. Ya waktu itu setelah Milan kan dia diajak Coach Indra. Ya karena waktu itu kalau nggak salah saya ketemu kamu pas di Bali kan, Milan Junior Camp. Itu pertama kita main sama. Nah, terus Nur Sailan itu pelatih yang seleksi di Milan Junior Camp itu, Milan yang seleksikan. Terus kamu masuk di seleksi di mana? Di kota mana? Di Jogja yang pertama kali itu. Jadi kamu merantau ke Jogja. Ya namanya ikut seleksi panggilan men. Oke. Jadi sebelum itu mungkin ada nggak PSSI sudah tahu nama Paulo mungkin dari kompetisi apa Suratin atau U16 atau itu emang pertama kali PSSI mungkin tahu nama Paulo? Kalau setahu kayaknya baru itu aku gabung di Jadi timnas PSSI. karena ada program Milan Junior Camp itu Dan awal-awalnya ya. Dan pelatihnya sama Milan Junior dengan pelatih fisiknya timnas kemarin. Ya mungkin itu awalnya. Dari awal-awal untuk masuk ke timnya Coach Indra Safri. Coach Indra. Dan Coach Indra Safri dia programnya seperti apa? Karena saya tahu dia sempat ada TC jangka panjang, ada keliling-keliling Indonesia. Ya dari usia 17 itu sampai usia 19 ada 2-3 tahun kita sama terus ya kayak keliling gitu lawan tim-tim lokal gitu. Kemarin dulu masih di Jawa Timur, Jawa Tengah. Ya kita kayak tour gitu naik bis. Ya itu programnya. Ya panjang lah kemarin, banyak pemain keluar masuk gitulah. Karena 2 tahun 3 tahun kan maksudnya ada pemain yang naik turun, jadi ada yang keluar masuk terus. Jadi selalu ada seleksi. Ya seleksi. Setiap 2 bulan seleksi atau setiap saat pasti ada yang keluar masuk atau setiap 2 bulan. Jadi nggak tahu. Kita nggak tahu kapan mungkin ada yang berkembang atau mungkin pemain yang lebih bagus datang kan, kita nggak tahu kapan. Jadi kayak dituntut harus harus siap terus gitulah. Ya. Tapi bagusnya itu gimana? Kalian merasa menyatu secara tim atau gimana? Di samping itu juga kita kayak berkompetisi kan. Kita gimana? Kita kan nggak tahu kapan ada. Maksudnya kayak kita ngelawan tim satu terus ada pemain bagus kan. Kita terus dia ambil Coach Indra kan. Jadi kita harus bersaing. Persaingan selalu ada ya. Jadi tapi ya tetap dengan tim ya kita main sebagai tim gitu. Jadi persaingan itu yang bikin performa mungkin lebih baik, bikin semua kerja keras, nggak bisa drop sedikit pun kan. Kalau drop mungkin
besok udah keluar. Nggak tahu Ya. siapa pemain lagi yang datang kan gitu. Dan mungkin hanya beberapa pemain yang lanjut gitu Iya, kan ya. iya. Oke. Nah, saya mau juga tanya awal pertama kali serius bermain bola itu umur berapa? Serius waktu Milan itu, karena sebelumnya kan kayak ngerasa main bola di situ-situ aja, belum. Maksudnya nggak ada yang turnamen yang serius lah, yang apalagi sampai nasional, ya paling suratin gitu. Tapi yang serius waktu sampai Milan itu baru kedepannya aku serius. Tapi di Medan ada SSB Ya, begitu. kalau SSB dari usia 10 lah, tapi itu kan masih berawal dari kayak hobi, cuma senang-senang gitu. Ya, tapi SSB tersebut ada kompetisi nggak? Misalnya Ya, ada kok. uji coba atau ada turnamen-turnamen gitu? Ya, turnamen lokal di Medan ada beberapa. Nah, di SSB di Medan ada nggak pemain liga sekarang yang kamu pernah lawanin dulu? Seperti ada. misalnya Rico Simanjuntak, ada Gozali Siregar, Ramai Hidayat, Fajar Andika juga. Ya, banyak anak Medan di liga sekarang. Tapi yang aku maksudnya yang kalau seumuran aku mungkin ada Gusti yang di Sulut sekarang. Kalau yang Gozali, Bang Fajar itu semua senior lah. Kalau yang nggak, maksudnya nggak sempat SSB dulu, nggak sempat sama. Jadi nggak pernah main lawan mereka, nggak pernah main satu tim sama mereka. Waktu dulu di SSB nggak pernah. Mungkin sama Gozali aja, tapi dia lebih senior. Oh gitu ya. Jadi aku di Kurnia, Gozali juga di Kurnia, tapi dia yang senior gitu. Oh, gitu. Soalnya kalau aku di Bali tuh begitu kecil, dia saya Putu, Ya, si ya. Andika Wijaya itu pernah satu tim juga. Ya. Jadi banyak sekali di. Kalau satu tim aku ya mungkin Gozali lah. Ya. Gozali. Sama Gusti dulu aku sempat di PSDS buat suratin. Oke. Ya lumayan lah anak Medan sekarang. Oke. Nah kita akan singkat saja. Jadi pertanyaan terakhir, aku pernah lihat kamu main Sudoku. Itu sering nggak? Ya killing time aja lah kalau ada waktu kosong, terutama di pesawat itu, bro. Iya. Bosan sekali, tapi ya, Iya, itu. karena aku di suka suka main game banyak, Iya, Sudoku, PUBG kadang. Ya itulah. Tapi Sudoku mungkin setiap minggu, setiap bulan Ya, ada. setiap hari lah. Setiap hari ada. Ya, karena Ya. ya setiap hari udah kayak ada Hmm. jamnya sendiri. Ya. Tapi buat aku enak aja. Karena kamu mungkin diketahui sebagai pemain yang bermain cerdas, sebagai pemain yang gelandang, Ya, nggak dan game itu sebenarnya membantu untuk membuat keputusan lebih cepat, lebih baik kan? Mungkin secara nggak langsung gitu, mungkin kita nggak sadar ya. Ya. Mungkin lah. Ya. Paulo, karena kamu sebagai pemain yang mungkin lumayan lama di Barito, 4 tahun di Barito, saya mau tanya, kalau dibandingkan Evan sama Matias, siapa menurut kamu lebih cocok untuk kamu di partnership? Maksudnya bermain di style kamu. Aku susah ngebandingin pemain satu dengan yang lain, tapi Evan bagus, Matias juga bagus. Ya, tapi kan ada perbedaan. Saya tahu kan Evan suka minta bola di belakang di antara stopper dan kadang-kadang di back kanan, back kiri dia suka minta bola. Kadang-kadang dari belakang. Matias mungkin yang lebih ofensif. Ya lebih bertahan Ya. di belakang. Tapi ya kembali ke aku, maksudnya Matias dengan mainnya beda, Evan mainnya beda. Maksudnya ya kadang kita nggak bisa nuntut orang buat bisa ngikutin kita. Kadang Betul. ya aku yang nyesuaiin dengan Betul, Evan. betul. Kayak kemarin aku nyesuaiin dengan Matias ya gitu itu. Tapi kan kadang tandem kadang siapa yang Pengertian, stay, siapa yang komunikasi. apa defensif, lebih defensif. Ya, Mungkin kamu sebagai pemain yang lebih defensif atau attacking gitu. ya kalau Matias mungkin aku lebih banyak ke depan. Tapi kalau dengan Evan kita gantian terus karena ya itu tadi aku kadang ya kita nggak bisa nuntut orang lain buat ikutin kemauan kita terus. Karena makanya saya tanya itu karena mereka berdua pemain-pemain yang paling berkualitas. Matias dapat operan terbanyak mungkin di tahun kemarin dan tahun sebelumnya, tahun 2017 dan tahun 2018. Jadi 2 tahun berturut-turut, dan Evan Dimas juga kita tahu kualitasnya. Jadi ya, makanya saya tanya itu. Tapi juga apa menurut kamu tugas paling penting sebagai gelandang? Sebagai gelandang, kalau aku pribadi maksudnya dari posisi aku ya di playmaker, di belakang striker lah, aku lebih suka main situ. Tapi buat aku yang paling penting kayak Distribusi bola. Ya, distribusi bola. Ibaratnya gimana kita
bisa jadi asisten yang baik lah buat striker, buat winger ya, itu Ya. yang poin penting. Karena kalian kan adalah mesin dari tim. Ya, Kan? buat kayak apa ya, penghubung ke depannya kan gelandang itu. Ya. Jadi Ya. punya kita harus kualitas passing semua. Ya, dan stamina. defensif juga harus bagus Ya, kan? ya, Karena kita harus- sepak bola juga sebagai attacking ada transisi sama defensif Ya, kan. Oke. ya, itu. Dan ada nggak latihan tambahan yang kamu lakukan? Mungkin nggak sekarang karena liga ketat, Ya, ya. tapi mungkin kalau misalnya lagi libur atau pramusim, karena pramusim kan awal-awal liga belum mulai, mungkin ada biasanya pemain-pemain kan latihan tambahan di pramusim atau nggak sampai di akhir musim. Ya ada lah pasti. Apalagi kayak sebentar lagi libur. Banyak kadang biar lebih apa ya, biar lebih seru kita kumpul sama anak-anak Medan yang lain ya, gitu-gitulah. Kita latihan mungkin seminggu 3 kali ya, sambil cari lawan tim-tim lokal dengan Sparring ya sparring dengan anak-anak. itu. Ya, Ada latihan yang khusus mungkin Latihan penguatan khusus. ankle Ya, atau pasti ada. sprinting yang Ya, kamu lakukan? ya dalam mungkin sesuai kebutuhan lah gitu kan, kita juga tahu pasti ada lah. Oke. Nah, motivasi untuk anak-anak dan pemain muda, adakah? Buat anak muda gimana ya, kadang dari pengalaman aku ya mungkin awalnya hobi gitu ya kayak aku, dan tapi apa ya, coba terus dijalanin aja, maksudnya jangan sampai hobi itu ngalangin kayak misalnya pendidikan, karena kan apalagi di usia sekolah, Ya, jangan, ya tetap pendidikan dengan nomor 1, jangan sampai sepak bola. Walaupun kita kayak pengen cita-cita jadi pemain bola, tapi ya karena pendidikan pendidikan jangan, begitu penting ya, kan? Karena buat sepak aku bola penting juga lah. Ya. olahraga yang butuh kepintaran. Iya, dan aku juga sampai sekarang masih kuliah kok, masih Iya. coba menyelesaikan studi. Studi Ya karena buat aku, dan dari kecil diajarin buat jangan pernah ninggalin pendidikan, karena juga kayak kamu bilang bakalan ngaruh kan di game, di pertandingan Iya. kan dibutuhkan kapan kita ngambil keputusan ya, gitu itu. Betul. Jadi buat anak muda ya coba lebih seimbang, dan kadang kayak ngelihat orang, misalnya ngelihat temen yang lebih cepat berprestasi ya, kita jangan langsung kayak putus asa, kenapa dia bisa kok kita nggak ya. Betul. Buktinya ya kalau dia bisa, kita juga harus bisa dong ya. Betul, Kita betul. tetap harus latihan gitu Ya, aja. ya. Dan pentingnya edukasi juga, karena sepak bola kan nggak selamanya juga Ya, itu. harus ada sesuatu ekstra setelah main bola. Ya. Betul kan? Mungkin kadang kan anak-anak muda kayak belum berpikir sampai ke sana gitu kan. Tapi kayak kamu kan juga udah ngerasain. Mungkin kita kayak prepare lah, habis main bola Prepare, kita ya. mau buat apa, mau Ya. jadi apa ya. Ya betul, karena apapun yang bisa terjadi kan. Ya. Tapi ada nggak misalnya apa mereka bisa lakukan supaya skill mereka bisa membaik, anak-anak muda? Apakah mereka harus cari SSB atau latihan sendiri, atau menurut kamu bagaimana? Teori kamu menurut kamu gimana caranya supaya mereka bisa belajar sepak bola lebih cepat? Kalau menurut aku latihan sendiri penting, tapi dasar-dasar sepak bolanya kadang gimana ya, di SSB kadang nggak diajarin gitu. Apalagi kan aku di Medan ya banyak SSB, tapi nggak benar gitu ngajarinnya. Jadi yang paling penting itu teknik dasar, gimana passing yang benar, gimana dribbling yang benar. Kadang ya cuman gimana, namanya anak kecil belum tahu apa-apa, tapi jadi kayak orang tua juga berperan gitu kan, buat mastiin anaknya di SSB yang benar nggak, punya pelatih yang benar nggak, dapat pendidikan teknik dasar yang benar nggak. Betul. Buat aku jadi semuanya kayak Sebagai berpengaruh penjaga gitu. anak kan. Jadi orang tua benar-benar harus tindak untuk mengasih anaknya paling yang terbaik. Iya, paling nggak sekali sebulan lihat lah gitu kan anaknya gimana SSB-nya, gimana lingkungannya. Ada peningkatan nggak dia skillnya kan? Ya, buat aku, buat anak-anak muda buat bisa berprestasi ya itu, maksudnya teknik dasar dari awalnya itu harus benar dulu, dapat apa ya, dapat penanganan yang benar gitulah. Baru pelan-pelan bisa berlawan tim-tim yang lebih susah, berlawan pemain-pemain yang lebih tua daripada mereka kan. Mungkin usia muda jangan dulu, tapi kalau udah
mulai baik, baru naik level terus kan. Terima kasih Paulo Sitanggang sudah datang di Bano Football. Dan pemirsa, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini. Akan ada pemain-pemain yang lain. Oke. Kalau hafal-hafal gitu gue bisa.